Soal kerahasiaan data pertahanan keamanan sebuah negara termasuk Indonesia disebut menjadi sebuah rahasia. Sehingga kemudian tidak bisa dengan semudah itu, segampang itu dibuka ke hadapan publik. Termasuk juga tidak bisa disajikan angka-angkanya, data-datanya sebagai bahan pada saat debat Capres Minggu malam lalu berlangsung. Itu menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat kemudian ditanya menjawab ataupun juga saat diajak beradu data oleh para rivalnya calon presiden nomor urut 1 dan juga 3 Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Tadi juga dalam keterangan sudah dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo tidak seperti kota kelontong sehingga tidak bisa gampang dibuka, ini betul-betul terkait dengan kerahasiaan kekuatan sebuah negara. Benarkah demikian? Sejauh mana sebenarnya data mengenai Hankam ini disebut rahasia dan juga data-data yang mana saja yang bisa tergolong sebagai data rahasia? Kita akan bahas tuntas mengenai hal ini dan juga kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para juru bicara masing-masing calon presiden. Sudah hadir bersama saya Bang Ciko Hakim yang juga merupakan juru bicara dari pasangan nomor 3, Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ciko, selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga selaku pengamat militer dari imparsial dan juga akan nanti menjelaskan sebenarnya bagaimana kerahasiaan sebuah data Hankam negara. Sudah hadir bersama saya juga Mas Al Araf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Al. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga ada juru bicara dari dua pasangan lainnya yang bergabung walaupun tidak hadir langsung, tapi tentunya tidak mengurangi esensi perbincangan kita. Yang hadir mewakili dari pasangan nomor urut 1, pasangan Amin, yaitu Pak Jazilul Fawait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Waalaikumsalam, selamat malam Putri, selamat malam Pak Ciko dan Pak Al Araf. Baik. Malam Kiai. Ya, dan juga juru bicara dari pasangan nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sudah hadir bersama kita Bang Bobi Aditya Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bobi. Waalaikumsalam. Mbak Baik. Putri, Om Jazilul, Mas Aaf, Mas Ciko. Siap, Om Bob. Ya, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Jadi mungkin saya akan langsung saja minta pandangan dari juru bicara nomor 1 dan 3 mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo atau Pak Presiden bahwa memang ini rahasia negara tidak bisa dibuka seperti toko kelontong begitu Bang Ciko. Saya setuju sekali bahwa data pertahanan memang tidak seharusnya semua bisa dibuka ke publik, ya kan? Apalagi bisa didengar oleh negara tetangga dan lain-lain demi keamanan negara dan pertahanan kita. Tetapi tentunya banyak sekali data-data yang bisa dibuka dan harus bisa dibuka. Kalau enggak dalam topik debat KPU seharusnya ditiadakan, ya kan. Intinya kemarin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan lebih hal-hal yang sifatnya cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang pertahanan yang sangat normatif, sesuatu yang bukan hal yang baru gitu, bahwa kita ingin pertahanan kita kuat, kita ingin menjadi pemain yang sentral di dunia internasional dan lain, dan memerlukan pertahanan kuat. Tapi pertahanan kuat seperti apa? Ya kan, kita bisa menyampaikan kalau memang Pak Prabowo itu menguasai data dan dia bisa memilah-milah tentunya mana yang sensitif, mana yang tidak sensitif. Masalahnya dan dia selalu komplain dengan waktu yang begitu singkat. Tapi kan kita lihat nanti, Bobi nanti bisa menyampaikan dalam waktu yang singkat begitu banyak data. Ya. Ini artinya apa? Pak Prabowo itu tidak siap menghadapi debat dan ini kembali lagi dijawab dengan kata-kata rahasia gitu. Jadi menurut Bang Ciko rahasia hanya sekedar alasan, sekedar berdalih begitu? Betul, karena sebenarnya ada hal-hal seperti yang apa yang ditanyakan oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar sama sekali tidak menanyakan hal-hal yang sifatnya rahasia. Pak Ganjar hanya menyampaikan dia memiliki data tentang indeks-indeks pertahanan maupun keamanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset internasional tentang Indonesia. Nah, kan tinggal dijawab oleh Pak Prabowo, oh tidak betul itu, datanya salah, yang benar adalah, ya kan, entah mau dia dapat data itu dari mana, lembaga risetnya Muhammad Kodari kayak Hasan Nasbi kayak itu terserah, tapi intinya dia tidak sama sekali tidak menjawab apa, dan itu bukan rahasia, karena data-data riset itu kan terbuka, ada di mana-mana. Nah itu artinya Pak Prabowo tidak siap, satu tidak siap untuk tampil debat, tapi juga kami mengkhawatirkan bahwa beliau juga tidak menganggap terlalu serius jabatan dia sebagai Menteri Pertahanan, karena ini sesuatu hal yang memang harus hari-harinya dia siap memfeeding dirinya untuk mengetahui posisi Indonesia di mana di mata internasional, ya kan, posisi keamanan kita bagaimana, pertahanan kita seperti apa. Nah ini yang kita lihat kemarin di debat. Baik.
Bang Bobi, bagaimana Bang Bobi mendengar tanggapan dari Bang Ciko? Jadi memang sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak Ganjar itu masih dalam koridor yang bisa dibuka ke dalam atau juga informasi kepada publik gitu. Ini hanya masalah persiapan Prabowo kurang, kemudian juga Pak Prabowo disebut Bang Ciko tadi sepertinya menganggap enteng, ngeremeh jabatannya sebagai seorang Menhan, Bang Bobi. Ya, terima kasih Mbak Putri. Itu mungkin yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi karena beliau ini sangat memahami mengenai pertahanan, sedangkan yang disampaikan itu adalah ya kalau kita bisa mengatakan ngawurnya tuh paripurna ya. Karena kan itu kalau kan beda ada antara yang ditanyakan Pak Amin, Pak Anies dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu memulai dengan indeks-indeks yang ngawur. Misalkan GPI, memang betul kalau GPI itu adalah mengukur military capability. Tapi beda GPI-nya dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu Global Peace Index. Sedangkan kalau untuk mengukur firepower itu Global Power Index. Yang dari 2021 sampai 2023 itu kita makin naik. Nah inilah yang framing dari awal, mulai GPI-nya yang salah, lantas dari LOWI-nya, lantas dari BICC-nya, masuklah di dalam MEF. Nah, sebenarnya MEF itu adalah planning berdasarkan spending budget. Tetapi kekuatan militeri itu, military capability, daya pukul, daya power, itu kan dari GPI. Baik. Itulah yang disampaikan. Kalau misalkan mau dijawab, ini kan kita tahu framingnya, beliau tahu ini pasti menganggap bahwa military capability rendah. Padahal yang disampaikan dari awalnya itu ngawurnya sudah Baik. Pol. Bang Bobi, mungkin saya berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Anies. Beda, itu beda. Kalau Pak Anies kan mengatakan misalkan rumah itu rumah dinas tentara separuh. Nah, di dalam military secrecy itu sebenarnya sudah dimasukkan di Indonesianya itu dalam Undang-Undang KIP di pasal 17 itu ada 7 macam. Tetapi secara general mungkin bisa dicek aja, ini banyak literaturnya lah. Military secrecy itu sebenarnya 3 hal yang utama, yaitu adalah weapon design and build, lantas itu adalah taktik, concealment, sama placement. Nah, yang ketiga adalah military plans-nya. Nah, ini sama di dalam pasal KIP tersebut. Intinya, secrecy itu diperlukan untuk tidak menunjukkan kelemahan. Baik. Untuk tidak bisa digunakan untuk sebagai propaganda. Nah, kalau misalkan disampaikan rumah ini walaupun itu salah, tetapi kalau itu dijawab itu akan menunjukkan bahwa seolah-olah tentara kita lemah. Sangat berbahaya kalau menyampaikan, memberikan sinyal kepada publik bahwa militer ini lemah. Baik, kalau militer kita lemah, publik menyaksikan, lantas nanti bagi luar negeri, itulah yang sangat berbahaya, dan apalagi dengan informasi dan data yang ngawurnya itu tadi, paripurna ngawurnya. Oke, baik. Kalau masalah yang ditanyakan juga atau disinggung juga oleh Pak Anies mengenai pembelian alutsista yang kemudian disebut sebagai alutsista bekas dan sebagainya, itu juga termasuk data yang rahasia, Bang Bobi, begitu? Tidak boleh dibuka kepada umum? Betul, jadi begini, kan tadi saya sampaikan, yang rahasia itu weapon design build-nya. Kalau anggaran tidak rahasia. Anggaran itu mulai dibuat dari Bappenas, masuk dalam Undang-Undang APBN. Undang-Undang APBN itu sampai satuan 3 ada, beli pesawat X. Tetapi dalam design build-nya, tentu itu rahasia. Misalkan kapal ini pesawatnya apa, trigger sistemnya ini, weaponry sistemnya ini, radar sistemnya ini. Itu jelas termasuk bagian dari 7 yang ada di dalam Undang-Undang KIP pasal 17 tersebut. Tetapi kalau dalam konteks anggaran itu tidak ada yang rahasia, transparan. Setelah selesainya juga diaudit oleh BPK. Laporannya masuk di dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN tahun sebelumnya. Baik. Nah, makanya jadi kan terminologinya ini kan ibaratnya emang sengaja untuk di-framing untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa yang disampaikan oleh mereka itu adalah ini ada lemah, termasuk soal cyber. Kalau soal cyber ke depan, memang itu adalah masuk dalam misi visi Pak Prabowo. Tapi kalau dikatakan bagaimana kekacauan keamanan cyber tahun sebelumnya, ya bukan tupoksinya Kemenhan. Oke, baik. Baik, Pak Jazilul, pertanyaan yang disampaikan Pak Anies disebut ini cenderung untuk bisa membuka rahasia negara, menunjukkan bahwa tentara lemah dan sebagainya, termasuk juga membuka mengenai pembelian alutsista, Pak Jazilul. Ya, selama debat kemarin memang rakyat melihat fakta memang Pak Prabowo memang kurang persiapan dan tidak mampu menjawab berdasarkan data-data
sehingga berlindung di balik kerahasiaan negara yang tidak ada satupun yang di situ pertanyaan menuju pada kerahasiaan negara. Justru itu yang harus diungkap. Maka Pak Prabowo selama debat ini banyak berlindung pada statement rahasia negara untuk menutupi kegagalannya dalam menyusun dan mengeksekusi kebijakan di Kementerian Pertahanan. Contohnya, misalkan mestinya menjadi forum untuk mengklarifikasi, mestinya ya, karena Pak Anies tanya tentang adanya middleman, tentang adanya orang dalam pengadaan alutsista di Kemenhan RI yang indikasi keterlibatan disebut tuh PT Teknologi Militer Indonesia, PT Indonesia Defense and Security. Loh, malah Pak Anies jawabnya di luar substansi itu. Jadi justru kebijakan itu juga harus diklarifikasi karena ini apa, uang rakyat. Kalau Pak Ganjar tanya tentang minimum essential force, itu kan uang rakyat juga. Nggak ada yang tanya soal jenis apa, merek apa. Yang ditanya kenapa kok bekas. Ya kan? Dan bisa digunakan atau tidak, kenapa ada kontrak-kontrak yang diputus. Mestinya debat kemarin ini menjadi ajang klarifikasi, bukan ajang menutup kelemahan dan kegagalan atas nama rahasia negara. Tuh, baca tuh Undang-Undang KIP, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ada memang yang tidak bisa dibuka. Baik. Tapi tidak ada satupun pertanyaan dari 03 maupun 01 yang masuk dalam kategori itu. Dan Baik. sampai hari ini perlu diketahui bahwa undang-undang rahasia negara itu belum selesai. Belum ada. Yang ada itu undang-undang KIP. Oleh sebab itu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan, anggaran yang sedemikian besar dikelola, Ya. terbuka saja. Baik, Pak Jazilul. Kalau ada orang dalam yang bermain, ya buka aja. Kenapa? Kan Pak Prabowo sudah mengorbankan dirinya menjadi patriot. Jawab aja nggak berani. Baik, Pak Jazilul. Ya. Nah, disinilah yang menurut saya aneh ketika Pak Jokowi juga turun tangan. Nah, saya mungkin hentikan sampai di situ. Kelontong lah, ini itu menurunkan derajat presiden menjadi tim sukses seperti saya ini. Oke, kita hentikan sampai di situ dulu. Kita akan jeda sejenak. Ya. Nanti Bang Bobi silakan diberikan tanggapan karena kalau Pak Jazilul mengatakan harusnya ini sebagai tempat, sebagai arena Pak Prabowo untuk bisa klarifikasi kebijakannya. Mas Al nanti juga akan jelaskan kepada kita apakah memang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para rival dari Pak Prabowo ini memang menyinggung, memang masuk ke dalam kategori rahasia negara mengenai Hankam. Sesaat lagi.